harus kita akui selama 4 tahun, 5 tahun terakhir ini, itu Tuhan seperti memihak Pak Jokowi luar biasa. Memihak Indonesia lah begitu. Maksud saya begini, belum pernah 5 tahun berturut-turut tidak ada kemarau panjang. Tapi campur tangan Tuhan itu masih ada satu lagi. Harga komoditi selama 5 tahun terakhir itu ampun deh bagusnya. Sawit bagus sekali, batu bara luar biasa bagus, kemudian nikel bagus. Ini negara ini punya uang karena 3 hal ini. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, banyak sekali PR. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Pak Jokowi itu dengan ibunya luar biasa. Taatnya, takzimnya, memuliakannya. Orang yang akan menggantikan Pak Jokowi harus mencoba belajar, harus mencoba mencari lebih jauh kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa hari ini saya tertarik memperhatikan 3 konten yang menurut saya menarik. Satu, konten yang memuat podcast dengan Dahlan Iskan, mantan bos Jawa Pos. Di dalam konten itu Dahlan mengatakan bahwa Jokowi selalu diselamatkan oleh Tuhan. Yang menarik bagi saya. Terus kedua, saya tertarik dengan konten yang dibikin oleh YouTuber Alifur Rahman. Dia mengatakan bahwa doa Jokowi adalah doa para wali. Ini terus terang semuanya berbau spiritual. Dari 2 konten ini saya akhirnya melacak lebih jauh lagi tentang Jokowi dan hubungannya dengan spiritual. Dan saya teringat dengan yang namanya Kiai Haji Abdul Karim atau Gus Karim yang ada di Solo, yang selama ini kita kenal sebagai guru ngajinya Jokowi. Jadi begini, kita ini memang kadang menjadi orang terlalu rasional, sehingga kita ketika melihat sesuatu itu selalu hitung-hitungannya itu menggunakan akal sehat, menggunakan hitung-hitungan nalar sehat. Tapi kadang itu mestinya ada beberapa hal yang di luar kemampuan nalar itu. Disitulah ikut campur Tuhan, atau disitulah Allah ikut serta. Nah, Pak Dahlan di konten yang tadi saya sebutkan tadi di awal kita cuplik sedikit itu memaparkan bahwa selama memerintah ini Pak Jokowi ini selalu mendapatkan keberuntungan. Yang bahasa Pak Dahlan adalah selalu diselamatkan Tuhan. Salah satunya apa? Pak Dahlan menyebut bahwa bagaimana bisa selama 5 tahun ini bisa dikatakan hujan itu bisa dikatakan cukup baik curah hujan. Tidak ada kemarau yang berkepanjangan. Dari situlah rakyat menjadi bisa bertani dengan baik, rakyat bisa tenang hidupnya, dan tidak gelisah dengan gaduh politik yang mungkin dibikin oleh para elit. Itu pertama. Terus Pak Dahlan mengatakan selama Pak Jokowi memerintah ini juga komoditi yang seperti nikel, seperti sawit, seperti batu bara itu harganya luar biasa. Dan kata Pak Dahlan, keuangan negara itu terselamatkan oleh itu. Pak Dahlan tidak menyebut soal COVID. Saya sebenarnya juga akan nambahin menurut saya. Bagaimana situasi COVID yang begitu menakutkan itu, Indonesia relatif selamat. Ini saya katakan, saya juga bisa memastikan ini juga ikut campur tangan Allah untuk menyelamatkan Indonesia yang kebetulan presidennya adalah Pak Jokowi.
Terus Alifur Rahman itu dalam kontennya mengatakan bahwa doa Pak Jokowi itu adalah doa para wali. Itu dia mengutip, ya ini saya yakin mungkin dia juga mendengarkan dari video tentang Gus Karim yang tadi juga saya kutip tadi. Gus Karim menceritakan, Gus Karim itu suatu ketika kan diajak haji oleh Jokowi, mendampingi haji Jokowi menjelang 2019 itu. Pada waktu itu, padahal dalam situasi mendekati Pilpres, ternyata selama di tempat-tempat mustajab, tempat yang kita yakini doa itu dikabulkan, lebih potensi dikabulkan sangat besar. Salah satunya Jokowi kan pada waktu dapat kesempatan untuk masuk di dalam Ka'bah, yang memang itu kesempatan tuh tidak banyak orang mendapatkan kesempatan itu. Itu di dalam itu kesaksian Gus Karim atau Kiai Haji Abdul Karim tadi. Gus Karim menyaksikan bahwa ketika Pak Jokowi berdoa itu beliau tidak mengucapkan yang macam-macam, tidak minta macam-macam. Contoh misal tidak minta agar ya Allah nanti saya bagaimana saya bisa terpilih lagi sebagai presiden, tidak. Kata Gus Karim, Jokowi hanya mengatakan, ya Allah selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Inilah yang oleh Alifur Rahman, inilah doa para wali. Ini yang dijadikan judul kontennya Alifur Rahman. Memang doa para wali yang itu juga disinggung banyak oleh Alifur Rahman, itu memang para wali itu selalu berdoa bukan untuk dirinya, berdoa bukan egois untuk dirinya, tapi biasanya berdoa untuk kemaslahatan. Bahkan kalau kita mendengar cerita banyak tokoh-tokoh yang kita yakini wali, salah satunya Mbah Mun ya. Salah satunya Mbah Mun. Gus Bah itu sering menceritakan bahwa ketika Mbah Mun melakukan sesuatu, contoh misal ya, Mbah Mun ketika datang dalam sholat Jumat itu berusaha untuk di belakang. Ini orang awam mungkin mengatakan bahwa Mbah Mun itu laung kiai kok sholat Jumat di belakang. Ternyata Mbah Mun melakukan itu untuk kemaslahatan apa? Biar imam yang ada di depan, biar ya khotib yang ada di depan, yang mungkin bisa jadi muridnya Mbah Mun, yang bisa jadi mengenal Mbah Mun, itu tidak grogi, tidak minder karena ada tokoh besar di situ. Sehingga apa yang dilakukan selalu karena untuk menjaga kemaslahatan. Bahkan Gus Bah juga menceritakan ulama-ulama besar itu, ya salah satunya juga Mbah Mun melakukan. Ketika orang itu selalu sholat sunnah, ba'diyah dan qobliyah, sholat mengiringi sholat wajib itu, biasa para ulama besar itu kadang suatu ketika dia tidak sholat sunnah itu. Karena apa? Kalau itu sholat sunnah terus dilakukan, orang nanti akan meyakini itu wajib. Nah itu loh. Jadi melakukan sesuatu karena untuk kemaslahatan. Jadi kalau sholat, mungkin para kiai itu mungkin pada waktu siang itu cukup ya secukupnya saja. Kenapa? Dan umat tidak merasa berat. Tapi ketika beliau-beliau itu sendirian di hadapan Allah, malam sendirian, disitulah mungkin itu betul-betul melakukan sholat yang sungguh-sungguh. Jadi kalau di hadapan umat itu demi menjaga agar umat itu enteng atau ringan dalam beragama, para wali itu kadang dia melakukan sesuatu yang kadang justru kelihatannya menjadi seperti orang biasa. Nah itulah mungkin Alifur Rahman mengambil itu sehingga menyimpulkan doa para wali tadi. Ya oke, pemirsa begini. Jadi memang tadi sudah saya singgung ya, kadang kita ini terlalu rasional. Jadi keberhasilan seseorang itu kadang kita ukur dari orang itu melakukan ini hasilnya begitu, padahal belum tentu. Kadang memang kita sebagai orang yang beragama harus meyakini yang namanya ikut campur dari yang di atas, ikut campur Allah terhadap nasib kita itu sangat besar. Kita ini sangat rasional kadang, sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu kita selalu mengatakan kita melakukan sesuatu karena kita menghasilkan begini, karena kita melakukan sesuatu. Padahal kita harus meyakini ada faktor X. Dan di dalam agama itu kita yakini orang yang beriman, orang yang selalu hidupnya betul-betul menyandarkan diri kepada Allah, itu kadang Allah memberikan min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang datang kepada Jokowi
karena kebetulan beliau sebagai presiden, kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia yang berimbas kepada kepemimpinan dia itu bisa jadi memang bagian dari min haitsul la tahtasib tadi. Mungkin orang mengatakan keberuntungan. Saya tuh selalu mengatakan keberuntungan itu misalnya ya memang itu min haitsul la tahtasib, memang Allah menghendaki. Jadi bukan karena keberuntungan itu terjadi begitu saja. Kemudian sama dengan Pak Dahlan maupun Alifur Rahman, saya memang melihat Pak Jokowi ini memang selalu dibela atau selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat dari berbagai cerita yang bisa kita terima itu memang ya wajar. Salah satu yang menurut saya ini juga penting bahwa sesuai dengan kesaksian Gus Karim bahwa Jokowi ini adalah orang yang sangat memuliakan, sangat taat kepada ibunya, dan kita bisa melihat itu. Pak Jokowi itu kan dulu orang tuanya, bapaknya meninggal ketika anak-anaknya belum mentas ya, belum berkeluarga, dan kelihatannya Pak Jokowi tampil di tengah-tengah keluarganya yang semua adiknya itu kan perempuan. Dia ternyata menggantikan bapaknya, jadi melindungi ibunya, menyayangi ibunya, menyayangi keluarganya, menyayangi adik-adiknya. Itu bagian dia sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak. Dan kita lihat ketika ibunya wafat itu betapa Pak Jokowi merasa begitu kehilangan. Faktor taatnya kepada ibu, faktor memuliakan ibu ini saya yakin juga menjadi faktor yang bagaimana dalam perjalanannya Pak Jokowi selalu dalam keberuntungan, selalu dibela, selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga kesaksian dari orang-orang yang pernah dekat dengan beliau. Katanya ketika waktu sholat tiba, beliau akan segera mengingatkan bahwa ayo kita segera sholat. Kemudian beliau juga rajin yang namanya puasa Senin dan Kamis. Memang banyak hal-hal yang mungkin kita tidak tahu, itu hanya sebagian yang kita tahu. Hal-hal yang sifatnya spiritual, hal-hal yang sifatnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menurut saya menjadikan berbagai keberuntungan itu terjadi. Dan pernah kan ketika Pak Jokowi tampil di Bogor, dia pada waktu mengatakan ketika ditekan oleh Eropa, ketika ditekan oleh beberapa negara kaitannya dengan kebijakan dia di dalam negeri, terutama memperjuangkan agar Indonesia memiliki saham 51% di Freeport, itu kan diancam oleh beberapa negara dan bahkan dikatakan akan diturunkan, diancam akan diturunkan dari kursi kepresidenan. Dan di situ Pak Jokowi mengatakan, enggak, saya enggak takut. Kenapa saya takut? Ada yang mengatur yang di atas. Saya melihat ini adalah sebuah kualitas ketauhidan yang begitu tinggi. Karena ketika orang itu menyandarkan pada Allah sebagai seorang muslim, harusnya tidak hanya sekedar sujud. Kita sujud itu saja, tunduk kita, tapi tunduk itu juga dalam konteks, dalam berbagai aspek. Hati kita tunduk bahwa semuanya itu tidak ada yang melebihi dari yang namanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Pak Jokowi mengatakan itu menurut saya itu butuh bentuk bagaimana keimanan dia begitu tinggi, kepasrahan dia begitu tinggi. Termasuk dia mengatakan, kalau saya tidak jadi presiden tidak apa-apa, wong saya akan menjadi rakyat biasa, wong saya dulu juga berasal dari rakyat. Lah ini sikap-sikap spiritual yang kadang mungkin kita menganggapnya sepele, padahal menurut saya itu nilai spiritual yang sangat tinggi kalau betul-betul itu diungkapkan, betul-betul untuk dihayati sebagai ekspresi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Jokowi melakukan itu. Oke. Kemudian ini memang pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dahlan itu begini. Lah, sekarang ini banyak orang yang begitu antusias, begitu semangat untuk menjadi penerusnya Jokowi sebagai presiden. Pertanyaan Pak Dahlan, apakah nanti ketika menjadi presiden itu akan seberuntung Pak Jokowi? Gitu loh. Nah saya, ya tentu kita tidak bisa memastikan itu. Tapi yang terpenting menurut saya, orang yang akan menggantikan Pak Jokowi harus mencoba belajar, harus mencoba mencari lebih jauh kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan ditiru. Bagaimana
ketika memimpin betul-betul memimpin dengan ikhlas. Bagaimana ketika memimpin bukan nafsu yang dituruti, tapi betul-betul melakukan sesuatu untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan umat yang rakyat yang dipimpinnya. Ini yang menurut saya penting. Jadi terus mungkin tadi ketaatan, menghormati orang tua itu juga mungkin ditiru. Kalau perlu ya puasa Senin Kemisnya. Coba apa-apa yang dilakukan Pak Jokowi yang kaitannya dengan hubungan dengan Allah, yang kaitannya dengan spiritual, tiru. Itu paling tidak itu sebuah ikhtiar bahwa nanti dalam memimpin yang akan datang itu betul-betul seperti nasibnya sebaik Pak Jokowi apa tidak soal lain. Tapi paling tidak dalam beragama itu kita diwajibkan untuk berusaha, diwajibkan untuk ikhtiar bagaimana agar kita itu dalam mencapai sesuatu kita berusaha. Soal takdirnya, soal ketentuan akhirnya itu tentu Allah yang menentukan. Kalau kita melihat calon-calon presiden yang akan memimpin ini, ya saya lihat seperti Pak Ganjar itu juga kelihatannya hormat betul sama orang tuanya. Semoga ini menjadi salah satu modal. Anies juga seperti itu. Nah, Prabowo saya tidak terlalu tahu banyak ya. Tapi intinya saya berharap umpama nanti yang meneruskan itu Pak Ganjar, jangan terlalu khawatir bahwa apakah nanti dalam memimpin nanti itu seberuntung Pak Jokowi. Yang penting cobalah tiru, tauladani apa yang dilakukan Pak Jokowi. Setelah itu pasrahkan semua kepada yang di atas. Tapi intinya kita sebagai bangsa Indonesia, saya ingatkan sekali lagi, ayo kita memahami sesuatu itu jangan hanya menggunakan akal saja, jangan menggunakan rasio saja. Kita harus meyakini ada hal-hal yang kadang di luar rasio, kadang ada hal-hal yang itu memang ikut campur atau memang itu memang Allah yang menghendaki. Dan kadang seperti yang disinggung Alifur Rahman, kadang pemecahan, kadang solusi yang diberikan Allah itu kadang nggak terprediksi oleh kita, tidak terduga oleh kita, tidak pernah kita bayangkan. Alifur Rahman mencontohkan betapa di Indonesia ini awalnya Habib itu menjadi sesuatu yang sudah disakralkan, dan ternyata ada beberapa Habib yang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Dan seakan-akan beberapa Habib itu seenaknya melakukan sesuatu di negeri ini. Ternyata kata Alifur Rahman, Allah menurunkan, memecahkan masalah itu dengan apa? Munculnya Kiai Imaduddin yang membongkar nasab Habib. Ini menjadi seakan-akan menjadi sakralisasi itu menjadi menurun, dan kelihatannya mulai reda beberapa Habib yang seenaknya itu reda. Ini salah satu contoh saja. Tapi intinya kalau Allah memang menghendaki, kita yakin untuk kun fayakun semua mesti akan terjadi. Dan tadi ketika kita itu memang melakukan sesuatu karena Allah, kita menjadi orang ini betul-betul semata-mata mencari ridho Allah, biasanya kesulitan-kesulitan itu akan diberi jalan keluar, akan diberi solusi oleh Allah, yang kadang solusi tadi tidak kita duga sebelumnya. Mari kita renungkan semua ini sebagai pelajaran. Semoga kita juga menjadi orang yang suatu ketika mendapatkan keberuntungan itu karena amal-amal soleh kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.